Oke, kita mulai materi kita di hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pertemuan yang kedua ini karena kita sebelumnya sudah bertemu tentang pembahasan bagaimana sistem jurnal umum. Jadi kali ini Bapak sendiri akan menjelaskan bagaimana sistem dalam pencatatan buku besar atau biasa kita sebut dengan posting buku besar. Nah, di dalam posting buku besar itu ada apa saja yang harus kita pelajari. Yang pertama di sini ada dijelaskan definisinya. Nah, definisi buku besar itu adalah perkiraan akun yang mengiktisar pengaruh pada transaksi keuangan terhadap perubahan akun aktiva dan kewajiban serta modal perusahaan. Oke. Kemudian di sini di dalam pembukuan pencatatan buku besar itu biasa kita sebut dengan posting. Karena buku besar adalah pemindahan akun yang sering kita kenal biasanya pada saat di jurnal umum. Nah, di dalam jurnal umum itu dicatat semua akun antara debit dan kredit dan semua nanti akan kita satukan dengan namanya posting buku besar. Nah, penggolongan buku besar itu terbagi atas dua. Yang pertama ini namanya ada akun real atau biasa kita sebut dalam bahasa Inggrisnya real account, dan satu lagi akun nominal atau nominal account. Nah, definisinya sendiri adalah akun yang terdapat di dalam aktiva, misalkan hutang atau kewajiban dan modal. Nah, di sini di dalam akun real itu yang dicatatkan yang pertama aktiva. Biasa aktiva kita sebut dengan aset perusahaan seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan yang menunjang kinerja perusahaan itu sendiri. Kemudian ada akun nominal, yang mana di dalam akun nominal sendiri adalah akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Nah, di sini kan laba dan rugi sudah dijelaskan kalau laba itu adalah keuntungan atau biasa kita sebut dengan pendapatan, dan satu lagi itu rugi adalah beban. Nah, nanti akhirnya hasilnya itu didapatkan pendapatan bersih setelah dikurangi dari beban itu sendiri. Nah, fungsi buku besar itu terbagi atas 4. Yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan bahwa kalau untuk meringkas itu dalam artian kita buat di dalam jurnal umum seperti debit dan kredit antara setiap akun. Nah, di dalam buku besar sendiri kita satukan akun-akun dan nilai-nilai dari setiap akun. Misalnya kas pada pendapatan. Nah, di kas itu kita golongkan dalam satu kolom, begitu juga dengan pendapatan. Maka pendapatan kita golongkan dalam satu kolom. Yang kedua, di sini sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau lebih dicatat dalam bentuk jurnal. Dan yang terakhir, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Jadi seperti yang kita pelajari untuk sistem siklus akuntansi sendiri, itu nanti akhir dari kita mempelajari akuntansi, yaitu untuk mencatat laporan keuangan. Karena pada dasarnya sendiri, Lucas Pacioli sebagai pencipta dari akuntansi ini sendiri, dia ingin laporan keuangan atau sistem pencatatan itu tidak hanya sekedar catatan, tapi harus bernilai seni. Harus ada dia mulai dari siklus awal sampai dengan akhirnya. Ya, akhirnya itu kita tahu, yaitu laporan keuangan. Kemudian bentuk-bentuk dari buku besar. Bentuknya itu ada 3 yang pada umumnya kita kenal, yaitu bentuk T antara garis di tengah sama garis di atas. Jadi bentuk T dia ya. Yaitu buku besar yang paling sederhana, yang paling banyak digunakan. Ini biasa kita gunakan kalau misalnya terlalu malas untuk menggaris-garis itu ya. Nah, di sini ada bentuk skontro, yaitu bentuk membelah menjadi 2 kolom. Buku besar ini merupakan buku besar yang berbentuk T dalam bentuk lengkap. Nah, di sini ada nanti nomornya, description-nya juga ada. Yang ketiga, ada bentuk staple, adalah bentuk yang berbentuk dalam halaman dan memiliki lajur saldo.
poin kedua, buku besarnya terdapat menjadi 2, yaitu buku besar 3 kolom, memiliki lajur saldo tunggal, dan buku besar 4 kolom, yaitu lajur saldo lengkap atau rangkap. Nah, di sini bentuk T ya dalam pencatatan buku besar. Nama perkiraannya bisa dibuat di bagian atas, di sisi kredit kiri yaitu namanya debit, dan sisi kanan itu namanya kredit. Nah, di dalam ini antara debit dan kredit pasti kita pada tahu ya, antara kiri yang itu debit yaitu bertambah, dan sisi kredit itu di sebelah kanan. Ini tampilan dari laporan buku besar untuk kas. Nah, debit dan kreditnya di sini di total, di jumlah, dia harus ditotalkan. Nanti di akhir akan didapatkan nilai saldo akhirnya. Kalau sudah semua selesai, baru nanti kita lihat balance atau tidak ya. Karena nanti akhir dari sini kan ada namanya neraca saldo atau trial balance. Untuk buku besar itu ada sisi debit digunakan untuk 3. Yang pertama, bertambah rekening atas harta atau asset account. Yang kedua, untuk liabilities atau beban, biasa kita sebut dengan kewajiban, misalnya pembayaran gaji, pembayaran rekening, pembayaran yang dalam menunjang perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, kalau dia berkurang, untuk rekening modal atau biasa kita sebut dalam bertipe ekuitas. Ini lanjutannya lagi, sisi kredit digunakan untuk ada 3 juga, berkurang untuk rekening harta. Tadi kalau misalnya harta di debit bertambah, kalau ini kebalikannya, bertambah rekening kewajiban atau liabilities, bertambah untuk rekening atau capital account. Nah, ini dia bentuk dari skontro. Ini lumayan agak lengkap ya, tapi lebih lengkap lagi nanti bentuk staple. Nah, nama perkiraannya seperti tanggal, keterangan, referensi, debit dan kreditnya juga ada. Nah, ini dia bentuknya. Kalau dalam bentuk staple dia lebih lengkap. Nanti di akhirnya ada tulisan saldo antara debit dan kredit, karena setelah pengurangan itu akan ada muncul hasilnya. Nah, membukukan jumlah angka dari jurnal ke dalam buku besar. Nah, yang pertama adalah posting, yaitu pemindahan angka-angka dari jurnal ke dalam buku besar. Yang kedua, dengan cara melakukan pemindahan tiap-tiap jumlah ke dalam kolom debit jurnal kepada sisi debit rekening, dan juga pemindahan kolom kredit jurnal kepada sisi rekening kredit. Dari judul jurnal selanjutnya akan diketahui pemasukan rekening yang mana. Debit dan kredit harus dimasukkan dalam urutan yang bagaimana muncul ke dalam jurnal itu sendiri. Dengan prosedur ini diharapkan akan mengurangi kemungkinan membuat kesalahan ke dalam melakukan postingan. Oke, sampai sini mengerti semua? Ngerti, Bang. Oke, mengerti ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, langkah-langkah posting di sini ada satu, pemindahan tanggal atau kejadian. Nah, karena kan sendiri akuntansi itu berdasarkan catatan berdasarkan histori yang sebelumnya. Jadi harus ada mulai dari tanggalnya yang pertama. Kemudian pindahkan jumlah debit dan jumlah kredit yang ada ke dalam lajur debit dan kredit sendiri dan bisa dicatatkan ke dalam buku besar. Kemudian catat nomor kode. Nah, di sini kan ada setiap akun itu diberikan tipe kodenya. Nah, nanti akan kita jelaskan di situ. Catat nomor halaman. Nah, di sini sangat penting halamannya yang harus dicatat berdasarkan nilai referensinya. Dan yang terakhir, penjelasan singkat dari lajur keterangan. Di dalam jurnal pemindahan sama dengan buku besar. Kebanyakan penjelasan ini selalu diabaikan. Nah, ini seperti dari misal jurnal umum, ada jurnal kas pada pendapatan sebesar 340.000 ke 340.000. Nah, di sini description-nya menerima uang dari langganan. Jadi pada saat digolongkan antara kas dan pendapatan, di situ dibuat tanggalnya dan tahunnya, referensinya berdasarkan nomor tanggal, debit, dan nanti terakhir ada balance di belakangnya. Kemudian akun-akun ini
kode-kodenya nggak usah Bapak jelaskan kali ya, nanti saya share materinya ini ke dalam grup kita. Ini seperti banyak nomor kas 111, perlengkapan 112, hasil tagihan 113. Ini banyak lagi pengkodean dalam Aktiva, kemudian pengkodean untuk Aktiva yang kedua, akun-akun yang dapat diidentifikasi ini dalam bentuk hutang lancar atau other current. Untuk modal dan pendapatan, untuk beban juga ada di sini penomorannya karena setiap akun itu harus dinomorkan. Nah, dan terakhir ada namanya neraca saldo atau trial balance. Neraca itu seperti timbangan ya. Dia harus sesuai antara debit dan kredit. Nah, jadi untuk definisi sendiri adalah kode akun dan saldo pada suatu akun. Biasanya perusahaan menyiapkan neraca saldo di akhir prodi akuntansi. Akun-akun disusun berdasarkan urutan dalam buku besar. Saldo debit muncul di sisi kiri dan sedangkan saldo kredit di sebelah kanan. Neraca saldo membuktikan persamaan sistematis debit dan kredit setelah pemindahan kebukuan. Neraca saldo juga memperlihatkan kesalahan penjurnalan dan pemindahan bukuan, dan yang terakhir sebagai tambahan neraca saldo bermanfaat untuk penyiapan laporan keuangan. Ini tahapannya adalah di sini disebutkan kumpulkan semua judul akun dan jumlah saldo, jumlahkan kolom debit dan kredit, buktikan persamaan antar keduanya, dan yang terakhir studi kasusnya ya, ini dalam bentuk cerita dulu dijelaskan, dia minta dalam bentuk T, dan tugas mandirinya akan saya share ke dalam grup ya. Oke, ini hanya ini saja yang saya jelaskan. Oke, kita skip ya.